Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Giri Ramadan Primadana. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para Dewan Penguji. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Wanita Subadra Abioso, IRMT. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Salmon Priyaji Martana, SRMT. Dan Bapak Nova Chandra Aditya, STMT. Yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Gedung Pertunjukan Bumi Sangkuriang Kota Cimahi. Di sini juga saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing tugas akhir saya, yaitu Ibu Dr. Wanita Subadra Abioso yang sabar membimbing saya. Baiklah, saya akan mulai presentasinya dengan latar belakang yang menjadi alasan saya kenapa mengangkat judul ini. Yang pertama, Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki potensi seni budaya dan pariwisata. Namun seperti yang kita ketahui, Kota Cimahi sepi dari keramaian festival, pameran, maupun perhelatan budaya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya fasilitas gedung pertunjukan di Kota Cimahi, sehingga para seniman atau event organizer bingung mengadakan kegiatan seni budaya di Kota Cimahi. Maksud dari perancangan ini adalah untuk mengemukakan gagasan atau ide rancangan yang dapat membantu para pelaku seni budaya di Kota Cimahi untuk mengembangkan kreativitas seni dan budaya serta meningkatkan pariwisata. Tujuan dari perancangan ini ada dua. Yang pertama yaitu menghasilkan sarana yang dapat mewadahi kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Cimahi. Dan yang kedua untuk menghasilkan sarana yang dapat mewadahi para seniman dan musisi baik dalam maupun luar kota untuk menampilkan kreativitas mereka dalam pertunjukan. Permasalahan dalam perancangan ini adalah bagaimana mengolah ruang dan sirkulasi gedung pertunjukan, dan juga bagaimana merancang interior gedung pertunjukan sehingga menghasilkan akustik ruang yang sangat ideal. Selanjutnya, judul proyek ini adalah Gedung Pertunjukan Bumi Sangkuriang Cimahi. Jenis proyeknya adalah fiktif, pemilik proyek adalah pemerintah Kota Cimahi, asumsi dana itu berasal dari pemerintah daerah dan juga investor. Lokasi proyek ini terletak di Jalan Aruman, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. KDB pada site ini adalah 40% dan KLB adalah 0,6. Saya dapatkan data ini dari Aturan Pemerintah Daerah Kota Cimahi nomor 4 tahun 2013. Lalu GSB Jalan Aruman adalah 3,5 meter dan lahan ini dibatasi oleh perumahan warga pada bagian utara, selatan, dan timur, dan pada bagian barat itu merupakan area pertokoan. Nah, sebelum ke sana saya akan menjelaskan dulu sedikit pengertian tentang gedung pertunjukan. Menurut Purwadarminta, gedung berarti bangunan atau rumah untuk kantor, rapat, atau tempat mempertunjukkan hasil-hasil kesenian. Lalu pertunjukan adalah tontonan seperti bioskop, wayang orang, dan sebagainya, pameran, terus demonstrasi. Jadi menurut dia, gedung pertunjukan merupakan suatu tempat yang dipergunakan untuk mempergelarkan pertunjukan, baik itu bioskop, wayang, pagelaran musik, maupun tari. Ada beberapa syarat kunci gedung pertunjukan. Saya dapatkan sumber ini dari Building for the Performing Arts in Appleton tahun 2008. Yang pertama adalah penonton harus dapat mendengar dan melihat dengan jelas. Yang kedua adalah keamanan dan kenyamanan penonton harus difikirkan dalam desain auditorium. Yang ketiga adalah ruang kontrol dapat melihat keseluruhan pertunjukan sehingga pertunjukan terorganisir. Lalu terdapat 3 kelompok ruang, yaitu resepsionis atau front of house, yang kedua auditorium, dan yang ketiga adalah panggung utama. Lokasi site perancangan ini berada di perumahan kepadatan rendah, area pendidikan, area pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Kota Cimahi, lahan ini memiliki peruntukan lahan untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif, dan mengembangkan kawasan pendidikan. Terdapat 3 faktor pemilihan site pada lokasi ini. Yang pertama adalah lokasi site. Lokasi site ini berada di jalan sekunder sehingga jarang sekali terjadi kemacetan. Dan juga peruntukan lahan yang sudah sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Kota Cimahi. Faktor kedua adalah yaitu aksesibilitas. Karena menuju lokasi ini sangat mudah, bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Yang ketiga adalah di sekitar area site terdapat area perdagangan dan jasa,
area pendidikan, area pemerintahan Kota Cimahi yang dapat mendukung gedung pertunjukan ini ke depannya. Berikut adalah analisa site yang telah saya kerjakan. Yang pertama adalah aksesibilitas dan sirkulasi site. Yang kedua adalah vegetasi dan drainase. Yang ketiga adalah kebisingan dan polusi. Yang keempat adalah orientasi matahari. Dan ini adalah program kegiatan dan program ruangnya. Yang pertama adalah analisa kegiatan pengunjung, lalu ada analisa kegiatan pengelola, lalu ada analisa kegiatan performer, dan ini terdapat bubble diagram ruangan-ruangan gedung pertunjukan Bumi Sangkuriang Cimahi ini. Lalu selanjutnya tema perancangan. Tema perancangan ini adalah dramatis. Dramatis merupakan salah satu kata yang identik dengan sebuah pertunjukan. Kata dramatis berarti sebuah situasi atau kondisi tertentu yang dilebih-lebihkan dan seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kata dramatis ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah menggambarkan sebuah kejadian yang terlalu berlebihan. Yang kedua adalah menjadi perhatian khusus bagi beberapa orang yang menyaksikan. Dan yang terakhir adalah memberikan efek sensasional terhadap suatu kejadian. Tiga hal ini saya terapkan pada konsep perancangan yang terfokus pada masa bangunan, struktur bangunan, dan pengalaman ruang. Saya mengambil dua studi preseden, yaitu Sydney Opera House. Yang pertama, Sydney Opera House terletak di kawasan Bennelong Point dekat Sydney Harbour Bridge, New South Wales, Australia. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 2,2 hektar dan luas bangunan 1,8 hektar. Dengan bentang bangunan yaitu 185 x 120 meter dan ketinggian atap mencapai 67 meter di atas permukaan laut. Konsep bentuk bangunan ini menggunakan konsep metafora, yang dimana bentukan dari layar kapal dan tumpukan kerang. Lalu yang kedua, yaitu Teater IMAX Keongmas Taman Mini Indonesia Indah. Bangunan ini didirikan atas prakarsa almarhumah Hajah Ibu Tien Soeharto dan mulai dioperasikan pada tanggal 20 April tahun 1984 sebagai sarana rekreasi yang mendidik guna memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa melalui tayangan audio visual. Konsep bangunan ini terinspirasi dan mengadaptasi bentuk keongmas dari salah satu wilayah kota di Indonesia yaitu Jawa Barat. Konsep ini digunakan agar bangunan menjadi ciri khas budaya Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan gubahan massa dari perancangan ini. Yang pertama, gubahan massa pada bangunan ini mengambil bentuk dasar trapesium seperti Gunung Tauban Perahu dalam cerita Sangkuriang. Bentuk massa menghadap jalan utama sebagai respon terhadap site. Massa bangunan dirotasi agar seluruh bangunan mendapatkan matahari yang cukup. Struktur bangunan yang digunakan adalah folded plate dan space frame sebagai penanda untuk pengunjung, ditambahkan massa pada bagian entrance bangunan. Berikut konsep zoning pada bangunan ini. Pada bagian depan penerima itu ada zona penerima pada bagian lantai 1. Lalu pada lantai 2 dan 3-nya merupakan zona pengelola. Lalu pada bagian barat dan timur bangunan adalah merupakan zona servis. Lalu pada bagian tengah dan belakang bangunan merupakan zona pertunjukan. Untuk sirkulasi itu akan ada dua sirkulasi. Sirkulasi untuk pengunjung dan pengelola. Lalu dan untuk sirkulasi bagi yang performer. Nah, untuk bagian pengunjung dan pengelola itu akan masuk pada bagian entrance utama. Lalu pada untuk performer itu masuk melalui side entrance untuk langsung ke arah backstage. Nah, konsep perencanaan site di sini adalah sirkulasi akan masuk dari Jalan Aruman, dialirkan menuju entrance bangunan, lalu dia bisa langsung keluar kembali atau memilih untuk parkir di luar atau masuk ke dalam basement. Pada bagian barat bangunan akan dibuat sebuah amphitheater dan juga plaza yang akan jadikan tempat kegiatan utama di area gedung pertunjukan Bumi Sangkuriang ini. Nah, selanjutnya untuk konsep struktur. Untuk konsep strukturnya itu sendiri adalah tema perancangan gedung pertunjukan Bumi Sangkuriang ini adalah dramatis. Struktur folded plate sangat cocok digunakan karena memberikan kesan ikonik sehingga pusat perhatian dan memberikan kesan sensasional. Lalu pada bagian pondasi menggunakan pondasi tiang pancang karena lokasi ini berada di sekitar area perkebunan dan area pertanian sehingga daya dukung tanahnya kurang kuat. Nah,
pondasi tiang panjang ini dapat meningkatkan daya dukung tanah. Lalu pada kolom dan balok yang digunakan pada bangunan ini adalah baja komposit. Kolom akan menggunakan campuran beton dan tulangan yang juga diaplikasikan pada balok. Lalu untuk struktur atas bangunan, struktur bentang lebar pada bangunan akan menggunakan struktur space frame pada bagian ruang pertunjukan. Selanjutnya konsep material pada bagian lantai itu akan menggunakan keramik 100 x 100 cm dan pada area gedung pertunjukan itu akan menggunakan material kayu. Lalu pada material dinding itu akan menggunakan dinding bata ringan karena dinding bata ringan ini bisa tahan lama dan juga mempunyai keunggulan dalam kedap suara. Lalu pada bagian langit-langit akan menggunakan gypsum board untuk material utamanya. Lalu untuk utilitas air bersih, air itu akan berasal dari PDAM atau dari sumur galian yang akan dikumpulkan di ground tank, lalu akan dipompa menuju upper tank dan terus akan disalurkan dengan gaya gravitasi menuju ke ruangan-ruangan yang membutuhkan. Lalu untuk saluran air kotor itu yang dihasilkan dari gedung pertunjukan ini akan disalurkan ke Royal Kota. Lalu dari Royal Kota itu akan dibuang menuju sungai yang berada dekat dengan lokasi site. Terus untuk air hujan ini akan disalurkan melalui talang, lalu disalurkan kepada Royal drainase di sekitar gedung pertunjukan ini, lalu akan dialirkan ke saluran air kota. Lalu untuk listrik itu akan menggunakan dari PLN dan juga akan terdapat genset jika terjadi untuk keadaan darurat seperti ada pemadaman lampu atau dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.